Halo semuanya dan selamat datang kembali. Hari ini kita bakal bedah sains keren di balik transformasi limbah pertanian, sesuatu yang biasanya dibuang gitu aja menjadi produk super canggih yang bisa mengubah cara kita merekatkan berbagai hal di dunia ini. Kedengarannya aneh kan? Sepatu lari sama minyak mentah. Apa hubungannya? Tapi jawabannya ini bakal membuka mata kita tentang barang-barang yang kita pakai setiap hari. Coba deh tebak dulu. Kira-kira apa ya persamaannya? Oke, kita masuk ke bagian pertama, jejak karbon lengket kita. Kita akan mulai dengan mengupas biaya lingkungan yang nggak kelihatan dari lem yang merekatkan dunia kita, mulai dari furnitur di rumah sampai sepatu yang kita pakai. Yap, bener banget. Jawabannya adalah lem. Perekat poliuretan yang super kuat yang biasa dipakai di sepatu misalnya, itu sebagian besar dibuat dari petrokimia. Artinya, barang-barang kita sehari-hari itu terhubung langsung ke industri minyak bumi. Nah, ketergantungan pada minyak ini ada harganya. Bukan cuma menguras sumber daya alam yang terbatas, tapi proses produksinya juga meninggalkan jejak karbon yang besar banget. Ini semua berkontribusi pada emisi gas rumah kaca. Jelas banget kan kita butuh solusi yang lebih pintar dan lebih ramah lingkungan. Lanjut ke bagian 2. Solusi dalam jerami. Oke, kalau masalahnya datang dari bawah tanah, dari mana para ilmuwan harus mencari solusinya? Jawabannya, mungkin lebih dekat dari yang kita bayangkan. Mungkin ada di sawah dekat rumah Anda. Dan inilah pahlawan kita yang tak terduga, jerami padi. Yap, sisa panen yang biasanya melimpah. Di dalam jerami ini ada senyawa namanya lignin. Gampangnya, anggap aja lignin ini kayak lem alaminya tanaman yang bikin mereka bisa berdiri tegak dan kaku. Nah, para ilmuwan pun berpikir, bisa nggak ya kita pinjem lem alami ini buat bikin lem super kita sendiri? Proses ini punya nama yang keren loh, valorisasi. Ini adalah inti dari kimia hijau, mengambil sesuatu yang kita anggap sampah, lalu lewat sentuhan sains, mengubahnya jadi sesuatu yang super berharga. Keren banget kan? Ini beneran kayak mengubah sampah jadi harta karun. Bagian 3. Dari limbah tanaman ke poliol. Jadi, gimana sih caranya mengubah serat tanaman yang kasar jadi bahan kimia canggih? Nah, disinilah keajaiban kimia hijau berperan. Ini bukan sekedar proses campur aduk biasa. Coba kita lihat proses memasak berteknologi tinggi ini. Pertama, mereka mulai dengan bubuk lignin mentah. Lalu, struktur rumitnya dipecah-pecah, pakai panas dan tekanan. Nggak berhenti di situ, mereka pakai gelombang ultrasonik. Bayangin aja kayak pembersih super canggih, buat menghancurkannya jadi lebih kecil lagi. Setelah pelarutnya diuapkan, akhirnya mereka bisa memisahkan dan memurnikan bahan utamanya, yaitu poliol berbasis hayati yang sangat berharga. Bagian 4. Mensintesis lem yang lebih hijau. Nah, sekarang kita sudah punya bahan jagoan yang berbasis hayati. Saatnya membuat lem ramah lingkungan yang sesungguhnya, dan kita lihat apakah lem ini bisa diandalkan di dunia nyata. Slide ini nunjukin perjalanannya dengan sempurna. Di sebelah kiri, kita lihat proses ilmiahnya di laboratorium, di dalam reaktor kaca itu. Nah, di sebelah kanan, lem yang sama udah siap dipakai di lantai pabrik. Ini adalah lompatan besar dari teori ke praktek. Para peneliti ini teliti banget. Mereka nggak cuma bikin satu versi. Mereka secara sistematis menguji berbagai resep. Mereka mulai dari yang 100% bahan bakar fosil sebagai pembanding, lalu mereka coba ganti sedikit demi sedikit komponennya pakai poliol dari lignin. Mulai dari 2,5%, naik ke 5%, sampai 7,5%. Ini dilakukan supaya mereka tahu persis seberapa besar pengaruh si bahan baru ini. Dan sekarang, momen kebenaran. Punya produk baru itu keren, tapi performanya gimana? Kuat nggak? Nah, ayo kita lihat data dari pengujian yang super ketat. Disinilah pembuktiannya. Hasil pertama aja udah bikin kaget. Coba lihat, lem tradisional butuh waktu 1 jam penuh untuk dibuat. Nah, versi baru dengan kandungan lignin tertinggi cuma 9 menit. 9! Betul sekali, 85% lebih cepat. Ternyata poliol berbasis hayati ini bukan cuma bahan biasa, tapi juga berfungsi sebagai katalis alami yang mempercepat seluruh proses produksi. Jadi ini bukan cuma lebih hijau, tapi juga jauh lebih efisien. Benar-benar solusi yang menguntungkan dari dua sisi. Cepat itu bagus, tapi pertanyaan paling penting buat lem ya cuma satu, nempelnya kuat nggak? Kekuatan adalah segalanya. Ayo kita lihat performanya di bagian ini. Dan ini dia hasilnya. Coba lihat grafiknya. Walaupun lem lignin yang baru, batang yang di tengah, nggak sekuat versi fosil di sebelah kiri, tapi lihat deh, kekuatannya dengan mudah melampaui standar industri 3,5 Newton per milimeter yang dibutuhkan untuk sepatu.
Artinya, ini adalah kesuksesan yang nyata dan praktis. Dan keunggulannya nggak berhenti di situ loh. Penelitian ini juga menemukan kalau lem berbasis lignin lebih stabil di suhu tinggi dan menghasilkan ikatan yang lebih kaku, yang bisa jadi keuntungan besar untuk aplikasi tertentu. Secara keseluruhan, ini adalah bukti konsep yang sangat kuat. Untuk menyimpulkannya, saya mau kutip langsung dari para penelitinya. Mereka bilang ini adalah langkah signifikan yang menyoroti betapa besarnya potensi dari penelitian ini untuk mengubah industri. Ini jadi bikin kita mikir ya, kalau kita bisa bikin lem super canggih dari jerami, padi, bayangin potensi luar biasa apalagi yang tersembunyi di tumpukan limbah kita yang lain. Ini adalah pengingat yang kuat kalau solusi untuk beberapa masalah terbesar kita mungkin tersembunyi di tempat yang paling tidak kita duga. Terima kasih sudah menyimak.